bocah-bocah yang selalu bahagia. Jika malam tiba, mereka akan berlari-lari girang, mengejar-ngejar dan menggapai-gapai kunang-kunang yang berkelap-kelip melayang-layang serupa sebagai serbuk cahaya. Mereka jugalah bocah-bocah yang menghadirkan tawa dan canda di lembah itu hingga semuanya hidup terasa sunyi. Selebihnya adalah gelap. Bocah-bocah pun diusir pergi keluar rumah, ke surau untuk mengaji atau berlatih silat ke lapangan sepak bola, asalkan jangan bermain kunang-kunang. Karena bagaimanapun orang-orang tua tetap meyakini kunang-kunang sebagai jelmaan kuku-kukunya orang mati. Jika menjadikannya sebagai mainan, maka akan menyebabkan kesialan. Untunglah sekumpulan bocah-bocah pecinta kunang-kunang ini mendapatkan pelajaran ilmu kehewanan di sekolah sehingga mereka tahu bahwa kunang-kunang tak lebih dari sejenis serangga yang bisa mengeluarkan cahaya yang tak tampak jelas jika gelap melayang menyukup dunia. Mengapa kunang-kunang bisa menghasilkan cahaya dan mengapa dengan cahaya itu tubuhnya sendiri tidak kepanasan atau terbakar? Tentu juga bukan lagi menjadi rahasia bagi mereka. Pak Guru Sadirun pernah menguak semua rahasia mengenai makhluk yang bernama kunang-kunang itu. Berdasarkan buku teks pelajaran, Pak Sadirun menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya kunang-kunang memiliki zat kimia luciferin dan enzim luciferase. Untuk menghasilkan cahaya, dua zat ini bercampur. Pencampuran ini menghasilkan energi dalam bentuk cahaya. Cahaya itu pun sifatnya dingin, tidak mengandung ultraviolet dan sinar inframerah. Ia memiliki panjang gelombang 510 hingga 670 nanometer dengan warna merah pucat, kuning atau hijau. Kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampyridae yang merupakan familia dalam ordo kembang Coleoptera. Ada lebih dari 2.000 spesies kunang-kunang yang dapat ditemukan di daerah 4 musim dan tropis di seluruh dunia. Spesies ini dapat ditemukan di rawa atau hutan yang basah di mana tersedia banyak persediaan makanan untuk larvanya. Maka dengan berkah pengetahuan itu, bocah-bocah ini menjadi tak pernah khawatir dengan larangan orang tua mereka dan mereka tak pernah takut akan kesialan. Bagaimanapun mereka tetap berlomba-lomba menangkap kunang-kunang. Siapa yang mendapat paling banyak akan dinobatkan sebagai raja kunang-kunang. Kesenangan dan kebahagiaan itu tak tergantikan. Hingga akhir-akhir ini mereka pun terlatih mendatangi guru mengaji atau guru silat mereka. Karena kunang-kunang memiliki lebih banyak pesona. Untuk menghadirkan kunang-kunang, mereka biasanya mendengarkan ulang-ulang nyanyian kunang-kunang itu. Hai kunang-kunang, datanglah, datanglah, jangan malu-malu pada rindu malam-malam. Hai kunang-kunang, datanglah, datanglah, jangan ragu-ragu, kami tunggu, kami rindu. Kunang-kunang sepertinya sudah begitu akrab dengan suara-suara itu. Sebab setelah nyanyian itu mengalir, sekumpulan kunang-kunang dari semak, dari pepohonan, dan dari manapun akan melayang-layang menyatu-menyerbu para bocah itu. Merelakan diri untuk ditangkap tangan-tangan lugu, tangan-tangan milik makhluk yang tak punya hasrat membunuh. Mereka yang hanya ingin bermain dan menikmati permainan masa kanak yang bukanlah lagi menjadi suatu bagian diri jika kelak mereka dewasa. Bagaimanapun tangan waktu dan zaman akan berperan mengubah mereka. Kunang-kunang yang tertangkap akan dikumpulkan di dalam botol masing-masing. Jika malam sudah genap dan gelap dan embusan angin lembah mulai membuat kunang-kunang melayang tak terarah, maka mereka akan berhenti dan mulai menghitung hasil tangkapan mereka di pos ronda. Tak ada yang bisa menyaingi rekor predikat Raja Kunang-kunang yang sudah dibuat oleh Yasser Arafat. Hampir selalu bocah bertinggi badan melebihi sebayanya menjadi pemukul terbanyak. Bagaimana tidak, dia memiliki jangkauan lompatan tertinggi. Dia juga yang paling kuat lari. Pernah memang predikat Raja Kunang-kunang menjadi milik Anhar Alifuddin. Itu terjadi semata karena Yasser Arafat yang sakit tidak bisa ikut bermain. Malam ini Yasser Arafat berhasil mengumpulkan 50 kunang-kunang, kontras dengan Barat Syariati yang hanya mendapatkan 5 kunang-kunang. Dengan badannya yang kecil, Barat tak pernah mampu melompat lebih tinggi, juga tak kuat berlari. Dengan begitu dialah yang selalu menjadi pecundang sejati dan rutin menjalani hukuman dengan mencabut dan mengambil singkong dari kebun milik orang terkaya di dusun itu, Juragan Hussein Akbar. Usai dihitung semua dan Raja Kunang-kunang sudah diketahui siapa